Bab 204. Jimmy Choo hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan istrinya. Sementara pesawat tinggal landas menuju Jiangling. Di hotel, di aula pertemuan, Hengki Choo masih terus memimpin rapat keluarga Choo. Aku pikir keluarga besar lain tidak terlalu menjadi prioritas. Keluarga Lee itu utama karena keluarga ini pemimpin para keluarga besar. Salah satu kepala rumah keluarga Choo daerah lain mengungkapkan pendapatnya. Hengki Choo mendengar pendapat itu bertanya, apakah Tuan ada pendapat bagaimana menghancurkan keluarga penghisap darah rakyat itu? Tuan Besar Choo yang ditanya berdiri. Ia pun berkata, di negeri ini perusahaan mereka sudah berakar. Jika satu dihancurkan, maka itu tidak cukup. Untuk menghancurkan keluarga Lee hanya bisa menggunakan orang dalam keluarga Lee itu sendiri. Tuan Besar Choo selesai berkata, kembali duduk, sembari menatap Georgie Choo. Bukankah menantu keluarga Lee adalah keluarga Choo dari Jiangling? Kenapa tidak memanfaatkan dia? Tambah tuan besar lainnya. Georgie yang ditatap lalu bangkit dan berkata, keponakanku itu tinggal di puncak Aba, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bisa naik ke sana dan tentu aku memiliki rencana. Hengki Choo mengangguk lalu berkata, ternyata tidak semudah itu menghancurkan keluarga ini. Tidak seperti yang aku pikirkan. Aku pikir kita di sini sudah sepakat dan sudah mengucapkan sumpah. Jadi silakan Tuan Besar dari Jiangling membeberkan rencanamu. Tambah yang lain. Georgie berdiri lalu menjawab, keponakanku itu sayang dengan keluarganya, maka melalui keluarganya aku akan masuk. Jika gagal, maka aku akan meminta bantuan Tuan Besar Choo untuk bertindak sedikit keras. Pada saat itu, Gary Brooks masuk lalu duduk di sisi Hengki yang berdiri lalu memperkenalkan siapa Gary. Setelah Hengki kembali duduk, maka Gary bertanya, siapakah putri keluarga Choo yang menjadi menantu keluarga itu? Mendengar pertanyaan ini, maka Hengki memerintahkan anak buahnya untuk mematikan lampu dan menyalakan proyektor untuk menjelaskan siapa keluarga itu pada Gary. Gary yang melihat kecantikan Cecilia hanya bisa menelan ludah. Banyak pikiran kotor yang terbayang di benaknya. Ia sekarang seorang janda. Apakah tidak bisa kita mendekatinya? Tanya Gary Brooks. Georgie berdiri menjawab, tidak untuk menantu keluarga Lee. Mereka tidak akan bisa menikah pada keluarga lain kecuali kepada keluarga Lee itu sendiri. Lydia yang menatap Gary merasa suka karena ketampanan khas Eropanya. Gary hanya tersenyum mendengar jawaban itu karena ia yakin dengan ketampanan dan kekayaannya tentu bisa mendekati Cecilia ditambah dengan identitasnya sebagai keluarga kerajaan. Di mana aku bisa menemuinya? Tanya Gary penasaran. Tuan besar lain menjawab, ia tinggal di Jiangling. Gary menatap Hengki meminta penjelasan lebih lanjut. Hengki hanya tersenyum lalu berkata, hanya butuh 2 jam dari sini ke Jiangling. Gary mengangguk lalu berkata, aku akan terbang ke sana besok. Esok harinya di puncak Aba. George bersama Anggiani dan putri mereka duduk sarapan bersama penghuni puncak Aba. Wajah ketiganya terlihat bahagia sembari menyantap makan pagi itu. Setelah penghuni kaki bukit turun, maka Rianti melangkah ke meja Cecilia dan Frankly. Ia menceritakan semua derita ayah dan ibunya Anggiani. Mendengar ini air mata Cecilia mengalir turun, begitu juga dengan Anita Lu dan yang lain-lain. Dalam hidup ini pengorbanan Bibi sungguh besar. Mungkin tidak ada wanita lain yang sanggup melakukan apa yang Bibi lakukan. Cecilia berkata pada Rianti dan Anggiani yang juga mendengarnya. Anggiani tersenyum lalu menjawab, Nyonya muda, pengorbananku tidak sia-sia bukan? Keluarga Hoei sudah habis, putriku, engkau lihat cantik dan cerdas. Grace Lu bangkit, menuju meja Rianti lalu berkata, berarti kita akan semakin dekat. Jika engkau putrinya, Bibi Anggiani berarti engkau keluarga luar Lau. Rianti mengangguk menarik Grace untuk duduk lalu menjawab, walau aku bukan keluarga Lau atau siapapun, engkau tetap kakakku. Semua yang mendengar kata-kata Rianti menjawab tersenyum. Anita Lu pun berkata,
Tawaranku untuk engkau tinggal di kaki bukit tetap berlaku walau sekarang engkau sudah menemui keluargamu. Anggiani berdiri membungkuk lalu menjawab, Nyonya besar, terima kasih. Aku akan tinggal di kaki bukit jika suami dan putriku setuju, namun mereka meminta aku tinggal dimanapun aku akan mengikutinya. Leoni berdiri lalu berkata, Putrimu adalah putri keluarga Lu dan Li, maka engkau harus tinggal di kaki bukit di samping tempat tinggalku. George berdiri lalu menjawab, Terima kasih kepada semuanya, aku akan menerima untuk tinggal di kaki bukit. Pada saat itu telepon George berbunyi, nada panggilan masuk. Setelah melihatnya, ia pun menerimanya. Kakak kedua, aku berada di puncak, engkau kesinilah, jawab George sembari mematikan teleponnya. Mulani dan Renata yang baru mendengar cerita utuh mengenai Anggiani bangkit lalu menariknya untuk duduk di meja mereka. Melihat ini George tersenyum senang. Melihat istrinya sudah menjadi orang dekat keluarga Li dan Lu. Sebelumnya Rianti putrinya. Di meja itu Anggiani menerima banyak pertanyaan dari dua orang itu. Tak lama Jimmy dan Roslyn juga tiba di kaki bukit. Setelah memberi hormat maka Jimmy berkata dengan lantang menceritakan perjalanannya ke Sia kemarin. Johnny tersenyum menjawab, Tuan Chu jangan khawatir, kita sudah mengetahui pertemuan itu. Jimmy Chu menatap ke arah John Lee meminta penjelasan lebih lanjut. Jackson tertawa lalu berkata, mereka hanya mengaku-ngaku keturunan keluarga Kekaisaran Chu. Di waktunya nanti mereka akan menelan sendiri kata-kata mereka yang ingin menghancurkan keluarga besar negeri ini. Di sana ada seorang pemuda yang mengaku keluarga kerajaan dari Eropa, bukan? Aku memang menunggu gerakan mereka, tambah John Lee. Mendengar penjelasan dua orang itu, Jimmy yang duduk tersenyum dan berpikir, begitu kuatkah keluarga ini hingga hal yang orang lain lakukan mereka dapat mengetahuinya lebih dahulu. Franklin tersenyum menatap ayah mertuanya yang seperti kelihatan bingung, lalu ia berkata, ayah mertua mereka itu penipu, keluarga Lee di ibu kota sudah mengawasi mereka, jadi biarkan dan kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Jimmy mengangguk lalu menjawab, baik, jelas tujuan mereka untuk menghancurkan keluarga Lee dan 4 keluarga lainnya. Sedangkan Roslyn menceritakan apa yang terjadi di Sia pada putrinya Cecilia. Aku menunggu mereka memang, dan ingin tahu apa yang akan mereka lakukan untuk menghancurkan keluargaku. John Lee berkata sembari meminum kopinya. George ikut berkata, aku lama di Sia tidak pernah mendengar keluarga ini sebagai keluarga besar. John Lee tersenyum lalu menjawab, Hengki Chu yang mengaku sebagai tuan besar keluarga Chu adalah penipu ulung. Selama ini ia beroperasi di pulau luar dari Eropa. Ia memiliki adik perempuan Jenny Chu. Beberapa tahun lalu aku dengar ia menikah di Eropa dan Hengki Chu menghilang. Sekarang ia kembali lagi di negeri ini dan bermaksud ingin menghancurkan keluargamu. Apakah ia memiliki dendam pada keluargamu? Tanya Anita Lu. John Lee tersenyum menjawab, engkau tahu berapa banyak harta kita? Tidak ada, karena kita membaginya bukan? Begitu juga keuntungan yang didapat keluargaku. Akan kami kembalikan kepada negeri ini untuk rakyat negeri ini. Namun apakah semua rakyat tahu itu? Hengki ini adalah salah satu yang tidak tahu tentang itu dan tidak suka dengan keluargaku karena dianggap menghisap darah rakyat. Anita Lu pun menjawab, kalau begitu kenapa tidak memberitahu saja ke rakyat agar mereka tahu bahwa negeri ini berjalan karena keluargamu. Tangan kanan memberi, biarkan tangan kiri tidak perlu tahu, jawab John Lee kembali menyeruput kopinya. Semua orang baru di puncak itu mendengar percakapan itu menjadi bingung. Ternyata keluarga Lee melakukan semua itu. Tufu bangkit lalu berkata, Tuan, Sia daerah Chana kenapa tidak meminta ia menyelesaikan masalah ini? Franny menggeleng kepalanya lalu menjawab, saudara tua, masalah ini adalah masalah 5 keluarga, maka itu bukan urusan militer dan aku tidak berhak memerintahkan anak buahku untuk melakukan itu. Tufu kembali berkata, ini keluargamu, Tuan Muda. Franklin yang masih tersenyum menjawab, aku yakin, ayah, ibu dan kelima tuan besar bisa menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan aku. Tufu duduk dan paham maksud Franklin. Selama itu bisa diselesaikan oleh keluarganya, maka ia tidak akan ikut campur. Roslyn yang mendapat cerita
Cecilia dan Rianti tentang Anggiani, maka ia mendatangi meja di mana Anggiani duduk bersama Mulanli dan Renata. "Engkau istri George?" tanya Roslin. Anggiani membungkuk sedikit lalu menjawab, "Benar kakak, maaf tidak bisa menyapa engkau dan kakak ipar." Jimmy yang juga mendengar ini menatap George. Adiknya lalu bertanya, "Bagaimana ini? Apakah engkau menikah lagi?" George menggeleng kepalanya lalu menceritakan semuanya. Mendengar ini Jimmy bangkit lalu melangkah ke meja dan mengangkat Anggiani lalu berkata, "Engkau harus bertemu ibu dan kakek." Anggiani mengangguk lalu berkata, "Aku dan George akan berkunjung ke Qingzhou. Mungkin besok kami berangkat ke sana." Jimmy kembali duduk sembari tertawa. Ia pun mengangkat anggurnya lalu berkata, "Adik, dengan anggur ini sebagai ucapan selamatku atas bersatunya keluargamu." Yang lain ikut berdiri dan mengangkat gelas mereka. George pun berdiri dan mengambil gelas di tangan kakaknya sembari berkata, "Terima kasih kakak dan untuk kalian semua." Lalu ia minum anggur itu. Sementara itu, keluarga Georgie bersama Gary Brock kembali ke Jiangling. Lydia merasa mendapat angin segar untuk mendekati Gary. Di setiap kesempatan ia selalu berusaha dekat dengan Gary, sedangkan Georgie dan istrinya dapat memahami perasaan putri mereka. Gary, seorang laki-laki pun dapat menilai Lydia. Dengan terus menempelnya Lydia kepadanya seperti tikus masuk perangkap tinggal disantap. "Jadi kita tidak dapat naik ke puncak di mana keponakanmu tinggal?" tanya Gary pada saat tiba di kediaman keluarga Chu di Jiangling. Georgie mengangguk sembari menjawab, "Tidak sembarang orang bisa naik, termasuk aku belum tentu bisa naik." Gary sedikit kecewa karena hatinya sudah tertarik pada Cecilia. Lalu ia kembali bertanya, bagaimana supaya ia bisa keluar dari sana dan turun ke sini. Paman harus dapat melaksanakan itu. Kembali Georgie menggeleng kepalanya, lalu menjawab, "Tuan Brock, aku tidak dapat menjamin ia bisa keluar dari sana, namun aku akan mencobanya." Cecilia akan turun jika kita mengambil alih grup Chu. Lydia memberikan idenya. Georgie tertawa lalu berkata, tidak semudah itu." Ia bukan Cecilia yang dulu, sekarang ia dikelilingi dan dipenuhi orang-orang yang siap mati untuknya. Ditambah di grup Chu ada keluarga Li dan Lu. Bagaimana jika kita membeli grup Chu kembali? Walau bagaimanapun Chu adalah nama keluargaku dan aku merasa bertanggung jawab untuk ini. Gary kembali mengemukakan pendapatnya. Georgie sedikit kaget namun senang lalu berkata, "Harganya sekarang mungkin tinggi karena sudah dikuasai oleh keluarga Lee." Gary tersenyum menjawab, "Harga tidak masalah selama grup itu kembali kepada kita." Georgie mengangguk dan berkata, "Aku akan memanggil adik kedua dan ketiga untuk mengemukakan ide ini." "Bagaimana jika paman kedua dan ketiga menolak?" tanya Lydia. Georgie tertawa lalu menjawab, "Jika mereka menolak, maka kita minta mereka keluarga Lee dan Lu mengembalikan saham kita, dan kita membuat perusahaan baru dengan nama yang sama." Gary tertawa lalu berkata, ide yang bagus, aku setuju."